Jejak perjuangan Tapak Suci Muhammadiyah. Sejarah, pendiri, pendidikan, dan dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam tayangan penuh manfaat ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat Zainal Arianto 0784 yang dirahmati Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan sebuah kisah sejarah, perjuangan, pendidikan, dakwah, dan nilai-nilai luhur dari perguruan seni bela diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Apa yang kami sampaikan bertujuan untuk menambah wawasan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kecintaan kepada perjuangan dakwah melalui pendidikan dan seni bela diri. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita simak narasi per babnya. Bab 1. Tapak Suci bukan sekedar bela diri. Ketika mendengar nama Tapak Suci, sebagian orang mungkin langsung membayangkan latihan pencaksilat, tendangan, pukulan, atau pertandingan. Namun sesungguhnya Tapak Suci jauh lebih luas daripada itu. Tapak Suci merupakan perguruan pencaksilat yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom. Ia memadukan pendidikan, akhlak, kedisiplinan, ketangguhan jasmani, kecerdasan berpikir, dan semangat dakwah Islam berkemajuan. Di dalam Tapak Suci, seorang pendekar tidak hanya diajarkan bagaimana mengalahkan lawan, tetapi juga bagaimana mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Bab 2. Awal mula lahirnya Tapak Suci. Secara organisasi, Tapak Suci Putra Muhammadiyah resmi berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Perguruan ini lahir dari penyatuan 3 perguruan sealiran, yaitu Cikauman, Seranoman, dan Kasegu, yang memiliki akar keilmuan yang sama. Sementara itu, akar keilmuan pencaksilat yang kemudian berkembang menjadi Tapak Suci telah diwariskan sejak sekitar tahun 1925 melalui jalur pendidikan silat yang berkembang di lingkungan Kauman dan Banjarnegara. Bab 3. Siapakah tokoh pencetus Tapak Suci? Tokoh yang dikenal sebagai pendiri Tapak Suci adalah pendekar besar Muhammad Bari Irsyad. Pada usia yang masih muda, beliau memiliki cita-cita besar untuk menyatukan berbagai perguruan sealiran menjadi satu wadah yang kokoh, modern, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Perjalanan tersebut tidak lepas dari mata rantai keilmuan para guru terdahulu, termasuk Kiai Haji Bushro Syuhada, yang menjadi salah satu tokoh penting dalam pewarisan ilmu pencaksilat Islami. Dari jalur inilah lahirlah pendekar-pendekar yang kemudian mengembangkan perguruan hingga menjadi Tapak Suci.
Bab 4. Usia tapak suci hingga saat ini. Karena tapak suci berdiri pada tanggal 31 Juli 1963, maka menjelang milad pada tahun 2026, usia tapak suci telah mencapai 63 tahun. Selama lebih dari 6 dekade, tapak suci berkembang dari sebuah perguruan di Kauman Yogyakarta menjadi organisasi yang memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di mancanegara. Bab 5. Tujuan pendidikan tapak suci. Pendidikan tapak suci bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berani membela kebenaran, disiplin, rendah hati, siap mengabdi kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan. Latihan bukan hanya menguatkan fisik, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab. Bab 6. Nilai dakwah dalam tapak suci. Tapak suci menjadikan pencaksilat sebagai sarana dakwah. Setiap gerakan latihan dan pembinaan diarahkan agar anggotanya semakin dekat kepada Allah, menjaga adab, serta menjunjung tinggi persaudaraan. Semboyannya yang terkenal berbunyi, "Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah." Bab 7. Perjuangan dan perkembangan. Perjalanan tapak suci tidak selalu mudah. Berkat kerja keras para pendekar, pelatih, kader, dan dukungan Muhammadiyah, tapak suci berkembang menjadi salah satu perguruan pencaksilat yang aktif dalam pembinaan generasi muda, prestasi olahraga, serta pelestarian budaya bangsa yang tetap berpijak pada nilai tauhid. Bab 8. Tapak suci dan generasi muda. Di era modern, tapak suci menjadi tempat pembinaan karakter. Generasi muda belajar disiplin, tanggung jawab, sportivitas, kepemimpinan, dan kepedulian sosial. Prestasi bukan tujuan akhir, tetapi buah dari latihan yang sungguh-sungguh dan akhlak yang baik. Bab 9. Hikmah bagi kita semua. Dari sejarah tapak suci kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kerasnya pukulan atau tingginya tendangan, melainkan pada keikhlasan hati, keteguhan iman, dan akhlak yang mulia. Kata mutiara Islam, pendekar sejati bukanlah orang yang mampu mengalahkan banyak lawan, tetapi orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, menjaga lisannya, memuliakan sesamanya, serta tetap bersujud kepada Allah ketika memperoleh kemenangan. Ilmu tanpa akhlak akan kehilangan cahaya, kekuatan tanpa iman akan kehilangan arah. Tetapi ketika ilmu, iman, dan akhlak bersatu, lahirlah pribadi yang membawa manfaat bagi umat. Penutup. Sahabat Zainal Ariyanto 0784 yang dirahmati Allah, demikianlah perjalanan singkat namun penuh makna mengenai sejarah, perjuangan, pendidikan, dan dakwah tapak suci putra Muhammadiyah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa menjaga budaya bangsa dapat berjalan seiring dengan menegakkan nilai-nilai Islam. Mari kita jadikan sejarah sebagai pelajaran, perjuangan sebagai semangat, dan akhlak sebagai identitas dalam kehidupan sehari-hari.
Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, akhlak yang mulia, dan tubuh yang kuat untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah para kader tapak suci Putra Muhammadiyah sebagai insan yang istiqomah dalam iman, unggul dalam ilmu, tangguh dalam perjuangan, santun dalam akhlak, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan. Ya Allah, satukan hati kami dalam ukhuwah Islamiyah, jauhkan kami dari sifat sombong, iri, dengki, dan permusuhan. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, para guru kami, para pendiri tapak suci, para pejuang Muhammadiyah, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga narasinya bermanfaat.